Di beberapa masjid sebelum sholat taraweh diadain kultum. Apa kultum? Kuliah terserah antum ya. Apa ini diperbolehkan? Ketahuilah, ini termasuk perkara yang diada-adakan di zaman sekarang. Kultum itu nggak ada di zaman Rasul. Saya tantang Bapak, silahkan cari hadisnya sampai botak mereka ketemu. Kultum itu nggak ada syariatnya. Siapa yang menganggap bahwa kultum itu sunnah di waktu taraweh, berarti dia sudah mengada-ngada dalam agama. Tapi kalau kultum tujuannya, enggak Pak Ustadz, kami tidak meyakini itu sunnah. Kami hanya ingin menggunakan kesempatan orang-orang pada datang supaya mereka mau mendengarkan kajian. Boleh, tapi jangan dibiasakan. Ustadz, bagaimana hukum melazimkan ceramah tausiah antara Isya dan Tarawih? Ya saya tidak ada masalah, itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap ba'da maghrib sampai Isya setiap hari Minggu. Ini melazimkan atau tidak? Melazimkan apa? Sebagian orang mereka mumpung orang lagi tarawih maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdal, maka ini bukan bid'ah, hanya sekedar apa? Sarana. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang silang pendapat tentang bid'ah sesama Wahabi. Di sini ada Ustadz Badrus Salam dan juga ada Ustadz Firanda. Mereka berbeda pendapat memvonis mengenai masalah melazimkan kultum taraweh. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Indonesia itu ada sebuah kebiasaan ketika selesai sholat taraweh, ada yang sebelum sholat taraweh itu masyarakat Indonesia mengadakan sebuah kultum atau sebuah kajian singkat tentang keislaman dan lain sebagainya, dan itu lazim dan biasa dilakukan setiap selesai taraweh atau sebelum taraweh, dan itu dilakukan setiap bulan Ramadan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara sesama Wahabi. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah. Maka penting bagi kita untuk bareng-bareng bertanya, kultum taraweh itu bid'ah atau tidak? Tapi sebelum kita membahas secara khusus tentang hukum kultum taraweh, kita bahas terlebih dahulu hukum kajian secara umum. Kalau kita pikir-pikir lagi, kajian itu ingin pahala atau tidak? Pasti ingin pahala. Orang yang mengadakan kajian, ustadz yang mengisi kajian, jemaah yang hadir di dalam kajian, itu pasti ingin pahala. Kalau ingin pahala berarti ibadah apa bukan? Bisa dikatakan adalah sebuah ibadah karena ingin pahala. Sebuah ibadah menurut Wahabi tidak boleh dilakukan kecuali ada contoh secara khusus dari Rasulullah SAW atau dari sahabat atau dari ulama salaf. Lalu apakah kajian ada contoh dari Rasulullah? Jelas ada contoh dari Rasulullah. Oleh karenanya kajian secara umum itu hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib, karena dalam kajian itu adalah mengajarkan dan belajar Islam dan syariat Islam. Jadi sekali lagi hukum kajian secara umum itu boleh karena Rasulullah SAW juga pernah kajian. Lalu sekarang kita bahas secara khusus hukum kajian atau hukum kultum setelah taraweh dengan cara dilazimkan, atau hukum melazimkan kajian setelah taraweh. Ini apa bid'ah atau tidak? Menurut Ustadz Wahabi yang bernama Ustadz Badrus Salam, melazimkan kultum setelah taraweh itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti masuk neraka. Artinya melazimkan kultum, melakukan kultum setiap selesai taraweh dengan cara dilazimkan, dengan cara dibiasakan, itu berdosa menurut Ustadz Wahabi ini. Walaupun kultumnya itu berupa kajian Islam, dosa. Kenapa? Karena bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada dalilnya. Kata Ustadz Badrus Salam, kultum setelah taraweh itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Berarti kultum taraweh, kultum setelah taraweh
kultum sebelum taraweh dengan cara dilazimkan, dengan cara dibiasakan, itu adalah bid'ah, sesat, dosa, masuk neraka. Misalnya kita mencoba bertanya kepada Ustadz Wahabi, loh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah mengadakan kajian, walaupun tidak setelah sholat taraweh. Berarti kajian atau kultum itu ada dalilnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Maka Ustadz Wahabi ini tidak akan terima. Mereka akan berkata begini, iya Rasulullah memang pernah kajian, pernah melakukan semisal kultum di masa Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mengkhususkan setelah sholat taraweh. Berarti mengkhususkan kajian atau mengkhususkan kultum setelah sholat taraweh itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dosa dan masuk neraka. Nah, begitulah argumen Wahabi yang memvonis bid'ah. Sekarang kita beralih kepada Ustadz Wahabi yang juga menghukumi melazimkan ceramah taraweh, kultum taraweh, atau kajian taraweh. Menurut Ustadz Wahabi ini, yaitu Ustadz Firanda, melazimkan ceramah taraweh atau melakukan kajian, melakukan kultum setelah sholat taraweh atau sebelum taraweh itu tidak bid'ah, tidak sesat, tidak masuk neraka. Sama dengan kita melazimkan atau melakukan kajian setiap hari Minggu, itu tidak masalah, tidak bid'ah, kata Ustadz Firanda. Kenapa tidak bid'ah? Karena melazimkan ceramah setelah taraweh atau membiasakan ceramah setelah taraweh, membiasakan ceramah kajian setiap hari Minggu itu sekedar sarana, bukan ibadah. Jadi boleh-boleh saja dan bukan bid'ah. Kira-kira sahabat-sahabat, teman-teman, penonton semua bingung nggak? Saya pastikan bingung. Dan memang konsep bid'ah Wahabi di sini menurut saya memang tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Karena begini, orang ceramah, orang kajian, orang ikut kajian, itu ingin pahala apa tidak? Pasti ingin pahala. Nah di sini berarti kalau ingin pahala berarti ibadah. Tapi oleh Firanda dikatakan di sini hanya sekedar sarana, bukan ibadah. Karena bukan ibadah, maka dikatakan tidak bid'ah. Tapi ya terserah mereka sama Wahabi. Maka kalau kita bandingkan dua Ustadz Wahabi ini, di antara dua Ustadz Wahabi ini, siapa yang ahli bid'ah, yang sesat dan kemudian masuk neraka? Kemudian jika kita mencoba berpikir dengan jernih, berpikir dengan benar, maka contoh kultum taraweh ini sama dengan amalan aswaja, amaliyah ahlus sunnah wal jamaah yang dituduh bid'ah, yang divonis bid'ah oleh ustadz Wahabi. Misalnya ziarah kubur menjelang Ramadan. Di Indonesia itu ada sebagian masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk berziarah kubur menjelang Ramadan. Nah, menurut Wahabi ini adalah sebuah amalan bid'ah. Karena tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah kubur menjelang Ramadan. Artinya ziarah kubur menjelang Ramadan itu tidak ada contoh secara khusus. Walaupun ziarah kubur itu menurut Wahabi itu boleh-boleh saja. Tetapi mengkhususkan menjelang Ramadan itu yang tidak boleh. Ini kan sebenarnya sama dengan kasus masalah kajian taraweh. Kajian taraweh itu sebenarnya kan boleh, tetapi mengkhususkan setelah taraweh itu yang enggak boleh. Sama dengan ziarah kubur itu boleh, tetapi mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan itu yang tidak boleh. Maka kalau kita mengikuti konsep Ustadz Firanda, maka sebenarnya boleh-boleh saja, tidak bid'ah. Kenapa? Karena ziarah kubur menjelang Ramadan itu sekedar sarana saja, mumpung akan masuk bulan Ramadan kemudian ziarah kubur. Nah, itu kan sekedar sarana saja, bukan mengkhususkan ibadah menjelang Ramadan. Ini kalau kita mengikuti konsep bid'ah Ustadz Firanda. Tetapi kalau menurut Ustadz Wahabi Badrussalam itu adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Dengan demikian
jika ada orang-orang Wahabi yang kemudian membid'ahkan, memvonis bid'ah amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ziarah kubur menjelang Ramadan, tahlilan, kemudian Maulid Nabi dan lain sebagainya, itu berarti sama saja dengan menyalahkan konsep bid'ah versi Ustadz Firanda. Karena bisa saja kami mengatakan begini, bahwa ziarah kubur menjelang Ramadan, tahlilan, atau Maulid Nabi dan lain sebagainya itu hanya sekedar sarana saja, bukan mengkhususkan ibadah pada waktu-waktu tertentu atau pada saat-saat tertentu. Itu hanya sekedar sarana. Karena sekedar sarana, maka boleh-boleh saja. Sedangkan membaca tahlil, membaca sholawat, membaca berziarah kubur itu secara umum itu boleh, bahkan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Adapun kultum atau kajian atau ceramah setelah taraweh atau sebelum taraweh dengan cara dibiasakan, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bid'ah, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup dalil secara umum, yaitu Rasulullah mengadakan kajian, Rasulullah mengadakan ceramah, yaitu sudah cukup bagi kita menjadi dalil untuk mengadakan ceramah setelah sholat taraweh. Tidak harus ada dalil secara khusus, yaitu misalnya harus ada dalil atau riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan ceramah setelah sholat taraweh. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak harus ada dalil secara khusus, cukup ada dalil secara umum.